Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Eka Safitri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan melakukan PPL 2 dengan menggunakan konseling individu dengan pendekatan RIBT dengan menggunakan teknik konseling dispute kognitif. Teknik ini diambil untuk membantu mengatasi masalah konseling yang mempunyai rasa kurang percaya diri akibat pikiran-pikiran yang negatif. Dalam part 2 ini, saya akan lebih fokus untuk menerapkan teknik dispute kognitif untuk membantu menghilangkan pikiran-pikiran irasional konseling dan mengubah menjadi pikiran-pikiran yang lebih rasional. Demikian dari saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Alifa? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ini tadi pelajaran siapa, Nak? Pak Muammar. Pak Muammar? Iya. Pelajaran Al-Quran apa fikih? Tahfiz? Al-Quran. Oh, Al-Quran. Oke, udah izin ya? Udah. Oke, baik. Setelah pelajaran Pak Muammar? Pak Husni. Pak Husni. Ya, baik. Alifa, terima kasih sudah hadir lagi kita di ruangan ini untuk pertemuan kita di konseling yang kedua, betul. Seperti kesepakatan kita yang kemarin ya, kita akan melaksanakan yang kedua nanti di hari berikutnya. Dan hari ini kita pertemuan lagi nih dengan Alifa untuk ngobrol-ngobrol tentang masalah yang kamu hadapi kemarin. Oke. Gimana, bahagia tidak hari ini? Bahagia. Bahagia, alhamdulillah. Berarti kamu nggak lagi gimana ya, gundah gulana gitu kan ya, lagi enjoy hari ini. Oh ya, sudah baik. Seperti kemarin ketika kita melaksanakan konseling ini, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati nih. Yang pertama adalah azas nih. Ibu akan ulangi lagi nih. Barangkali kamu sudah lupa, apa masih ingat nih kemarin azasnya apa aja? Sedikit-sedikit sih. Sedikit-sedikit ya. Oke, baik. Yang pertama, dalam proses konseling ini ada namanya azas kerahasiaan. Betul. Seperti namanya, rahasia yang pastinya dalam dalam proses konseling ini, semua informasi yang kamu sampaikan atau yang kamu ungkapkan atau yang kamu keluhkan ini akan menjadi rahasia. Rahasia siapa? Rahasia aku. Rahasia kamu dan ibu. Iya, betul. Itu nanti jadi semua informasi yang ada itu tidak akan dibocorkan, tidak akan disampaikan kepada orang lain, kecuali memang ada beberapa hal nih yang urgent. Seperti kemarin kita sudah bikin surat kesepakatan ya. Kamu juga sudah baca poinnya di situ, ada beberapa poin yang sudah kamu baca dan kamu tanda tangani. Oke, kemudian dalam proses konseling ini ada yang namanya azas keterbukaan. Betul. Namanya juga terbuka, berarti nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Betul. Seperti kamu percaya kepada ibu untuk menjaga rahasia kamu informasi yang kamu sampaikan itu terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin. Apa yang kamu rasakan, kamu suka, tidak suka, kamu nyaman, tidak nyaman, gitu. Kalau ketika kamu merasa marah, merasa kamu sedih, sampaikan juga. Jadi keterbukaan kamu itu nanti akan juga membantu proses kita untuk menemukan alternatif solusi dari masalah yang kamu hadapi. Betul. Kemudian yang ketiga adalah azas kesukarelaan. Sukarela, yang artinya tidak terpaksa. Iya, terpaksa, betul. Sukarela tidak terpaksa. Jadi kamu datang kemari hari ini di jam yang sudah kita sepakati seperti kemarin, terpaksa tidak? Tidak. Nggak ada yang maksa? Nggak ada. Jadi emang ini maunya Alifia sendiri datang ke sini. Begitu ya, Nak ya? Iya. Betul, baik. Nah, kemudian dalam proses konseling ini kita bikin kesepakatan waktu nih. Kemarin kita
kesepakatan waktunya adalah satu kali sesi itu 50 menit. Untuk hari ini Ibu kasih kesepakatan waktu 50 menit. Bagaimana? Boleh. Boleh. Oke, baik. Sekarang kita mulai dari jam 8.50. Nanti kita akan selesai di jam 9.30. Ya, kita akan selesai konseling dalam jam 9.30. Oke, baik. Gimana? Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah Mau siap. tarik nafas dulu? Udah. Kayaknya agak tegang. Enggak. Enggak ya? Oke, baik. Oke, baik. Kemarin dalam proses konseling kamu sudah menyampaikan banyak hal tentang tentang perasaan kamu, tentang penyebab kamu tidak pede. Apa aja kemarin? Mungkin make up gitu-gitu. Make up. Habis itu wanita. Habis itu putih. Habis itu lupa. Oh, lupa. Oke, Gitu-gitu baik. sih. Ibu, kita gali bersama-sama. Kemarin kamu menyampaikan kamu tidak pede karena pertama badan. Bener nggak? Benar. Karena badan kamu yang Agak gendut mungkin. agak gendut. Iya. Kemudian kamu tidak pede karena kamu merasa kulit kamu Gitu. hitam. Kamu tidak pede karena kamu merasa bahwa muka kamu Agak beruntusan. Kemudian Agak jelek mungkin. agak jelek. Betul. Kemudian kamu tidak pede karena kamu merasa sering dibandingkan Iya. dengan Dengan orang lain. Kemudian di rumah juga dengan tetangga membandingkan kamu dengan kakakmu. Kakak kamu perempuan yang nomor 2. Iya. Kamu merasa seperti itu. Kemudian juga kamu merasa nggak pede karena kamu juga takut. Iya. Ya, takut ya. Kamu takut kalau kamu dianggap nggak cantik. Iya. Benar begitu tidak? Benar. Kamu merasa tidak pede karena merasa takut khawatir kamu dianggap tidak cantik. Iya. Kamu khawatir kalau kamu dianggap tidak menarik. Iya. Tidak menarik oleh siapa? Teman-teman kamu? Orang gitu-gitu, kayak teman-teman. Orang, betul. Iya. Kamu juga merasa kemarin juga kamu sempat berbicara dengan Bu Stevi kalau kamu itu sebelum masuk aja kamu kemarin juga sempat khawatir. Iya. Takut nggak apa tadi kemarin? Takut nggak punya teman. Takut nggak punya teman. Kemudian takut apa lagi? Takut nggak. Dibully. Takut dibully. Karena dulu waktu SD pernah dibully. Pernah dikata-katain juga. Itu yang membuat kamu akhirnya merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Oke, kemarin juga kita sudah menyampaikan atau kita sudah membuat tujuan kamu untuk meminta bantuan Bu Stevi untuk menemukan masalah ini adalah untuk menemukan solusi dari masalah yang kamu sedang hadapi. Betul, yang kamu hadapi. Betul. Sehingga dari kemarin yang kamu sebutkan itu masalah ini segera atau menjadi urgent atau harus segera diselesaikan karena sepenting itu mengganggu kehidupan kamu dan siapa? Pikiran kamu, betul. Dan kamu merasa terganggu kan? Terganggu sih. Atau enggak nih? Terganggu ya, sangat mengganggu. Oke, dari kemarin nih kita sudah juga menemukan sebenarnya masalahnya apa. Kalau menurut kamu, kita ulang lagi nih. Menurut masalah kamu apa nih kemarin yang sudah kita temukan nih faktor penyebab utamanya? Kepercayaan diri. Habis itu yang kayak minder mungkin. Minder. Iya, dan juga terlalu overthinking.
overthinking, ada minder, overthinking, kemudian juga tadi tidak percaya diri. Oke, itu menurut kamu adalah masalah yang sudah faktor utama penyebab masalah kamu. Iya. Dari 3 ini, yang paling mendasari kamu untuk masalah yang kamu hadapi ini apa? Terlalu berlebihan overthinkingnya. Oh, terlalu berlebihan overthinkingnya. Iya. Iya. Berarti ini dari 3 faktor yang tadi kamu sebutkan, itu menurutmu apakah itu masalah utamanya? Iya sih. Iya. Masalah utama kamu? Iya. Berarti masalah utama kamu adalah pikiran kamu yang Terlalu berlebihan. terlalu berlebihan. Segala sesuatu yang belum terjadi udah kamu pikirnya yang Iya. yang gimana? Yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh, betul. Yang negatif ya. Udah belum masuk sekolah aja udah takut dibully gitu ya. Iya. Belum ketemu teman-temannya udah takut dijauhi. Iya. Bener ya? Padahal Padahal belum tentu. Oke, itu adalah faktor utama penyebab masalah kamu. Berarti overthinking kamu. Bener ya? Nah, dari kalau menurutmu ini adalah faktor utamanya, berarti yang harus diselesaikan dulu apa nih, Nak? Mungkin yang kepercayaan diri sama overthinking mungkin. Oh, kepercayaan diri dan overthinkingnya. Iya. Mungkin tidak ketidakpercayaan diri kamu ini adalah efek dari kamu yang overthinking. Mungkin sih. Mungkin. Iya. Kalau dari 1 sampai 10 di angka berapa? 7 mungkin. 7. Iya. Berarti tinggi ya. Iya. Jadi faktor cara berpikir kamu atau apa yang kamu pikirkan itu mempengaruhi percaya diri kamu. Iya. Begitu ya? Betul. Artinya yang harus diselesaikan dulu apa? Mungkin terlalu berlebihan. Apanya yang berlebihan? Pikirannya, habis itu kepercayaan dirinya. Jadi yang diselesaikan dulu adalah pikiran kamu yang berlebihan ini, Iya. baru nanti kepercayaan diri kamu. Iya. Begitu? Iya. Oke, baik. Oke, kita sepakat ya. Yang Iya. kita selesaikan adalah masalah dari cara berpikir kamu yang overthinking itu dulu, baru nanti kepercayaan diri. Baik. Jadi kalau overthinking kamu ini kemarin banyak nih yang menyebabkan. Iya. Salah satunya adalah yaitu tadi yang kamu udah khawatir dulu. Iya. Sebelum masuk ke sekolah, kamu sudah berpikir bahwasanya teman-teman kamu akan membuli. Kemudian teman-teman kamu nggak suka dengan kamu. Faktanya ternyata enggak sih, lumayan dekat, juga banyak yang kenal, dan juga kalau misalnya pas-pasan, sapa-sapaan, enggak yang ngejauhin gitu. Kalau teman-temannya baik-baik berarti. Iya. Itu pertama. Kemudian kamu juga kemarin menyampaikan bahwasanya kamu sering merasa dibanding-bandingkan dengan kakak. Bener ya? Kakak kamu yang menurut versi kamu cantik dan kamu tidak. Itu adalah omongan dari tetangga. Iya. Berapa tetangga yang bilang seperti itu? 1 doang sih. 1. Iya. Yang lainnya ada nggak yang bilang kalau ternyata kamu sama kakak kamu sama-sama cantik kok? Ada sih yang kayak gitu, cuman emang agak-agak gitu deh. Agak-agak gimana? Yang aneh, habis itu suka ceplos-ceplos mungkin. Oke. Tetanggamu suka ceplos-ceplos. Iya. Jadi dari tetangga yang ngomongin kamu tidak cantik, masih cantikan kakakmu. Iya. Dan sama-sama tetangga yang bilang kalau ternyata sama-sama cantik, banyakan mana? Banyakan sama-sama cantik sih. Banyakan yang sama-sama cantik. Artinya cuman 1-2 orang saja. Betul. Berarti artinya kamu cantik atau tidak? Nggak tahu. Kalau dari persentase, banyak yang bilang kamu cantik nih daripada kamu yang bilang kamu jelek. Kayaknya sih biasa aja sih, kayak pertengahan cantik atau enggak. Pertengahan cantik itu gimana? Good looking gitu? Iya. Oke, good looking. Jadi nggak jelek-jelek amat dong? Iya sih. Gimana? Tapi aku ngerasa diri aku jelek aja. Kamu merasa diri kamu masih jelek? Iya.
Tapi banyak yang bilang kalau kamu juga nggak jelek kan? Iya sih. Artinya pemikiran itu Terlalu berlebihan. Kemudian belum tentu Orang suka, maksudnya orang nggak suka gitu. belum tentu yang dipikirkan kamu dan dipikirkan orang lain sama. Bener nggak? Benar. Kamu kemarin bilang bahwa tetangga-tetanggamu kan ada yang bilang kamu nggak cantik nih. Oh, cantik kan kakaknya nih daripada adeknya. Barangkali seperti itu. Iya. Tapi ternyata faktanya banyak yang bilang sama-sama Cantik. artinya kamu juga Cantik. Betul. Bener nggak? Benar. Kemudian kamu juga ngerasa kemarin badan Iya. kamu yang terlalu gendut kata kamu. Iya. Terlalu gendut atau gendut aja? Gendut aja sih. Terlalu gendut. Iya, Apa gendut aja? Iya. Gendut aja. Badan kamu yang gendut aja. Artinya ada orang yang lebih gendut daripada kamu. Nggak tahu sih. Menurut kamu? Mungkin ada sih. Kalau yang kamu lihat di sekolah ini, ada nggak yang badannya lebih gendut daripada kamu? Ada. Mereka minder nggak kayak kamu? Enggak sih. Yang kamu lihat mereka minder nggak kayak kamu? Enggak, mereka percaya diri. Mereka percaya diri. Iya. Mereka laki atau perempuan yang kamu lihat ini? Kalau aku sukanya ngeliatnya laki-laki sih. Laki-laki. Menurut kamu laki-laki yang gendut ini dia good looking nggak? Good looking enggak. Menurut kamu? Good looking. Good looking. Berarti kamu berpikir bahwa badan kamu gendut dan orang gendut itu tidak jadi good looking. Kalau kamu karena kamu perempuan adalah cantik, itu betul atau tidak? Mungkin betul sih. Betul. Tapi banyak orang yang gendut tapi cantik. Kemarin kamu statementmu begitu. Iya sih. Gimana? Ragu sih. Ragu. Masih belum percaya diri untuk bilang kalau kamu tuh juga cantik? Masih belum. Masih belum. Oke. Kita gini. Kamu kalau menurut kamu nih artis deh, influencer deh siapa gitu yang gendut, kamu kenal siapa? Enggak ada, aku kayaknya soalnya ada kurus aja gitu. Lihatnya kurus-kurus yang influencer, Iya. yang jadi artis. Siapa ya artis yang gendut? Gak tau sih era kamu kenal nggak ya? Kalau zaman ibu itu dulu ada nih namanya Dawia. Dia menjadi artis, komedian yang cukup terkenal. Kemudian juga dia anaknya artis, bukan artis sih, penyanyi senior Elvi Sukaisi, penyanyi dangdut. Nggak tahu kamu kenal apa nggak? Kenal nggak kamu dengan? Nggak kenal ya. Nanti kamu boleh googling deh kalau nggak percaya. Dia gendut. Dia gendut. Mungkin kalau daripada kamu, dia lebih gendut daripada kamu. Kalau artis artinya terkenal tidak? Terkenal. Terkenal. Kalau artis sampai terkenal, dia punya percaya diri tidak? Punya sih. Punya ya. Karena kalau orang yang nggak percaya diri, dia kira-kira mampu nggak tampil di depan kamera gitu? Mampu. Yang orang nggak punya percaya diri nih, dia insecure, parah insecure-nya. Di shoot pakai kamera, banyak orang, dia bisa percaya diri nggak? Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Dia artis. Tadi yang ibu bilang, dia terkenal, dia punya percaya diri. Badannya memang cukup gendut. Jadi menurut kamu apakah kalau sudah ada beberapa artis nih sampai yang badannya gendut gitu, dia bisa tampil dengan elegan, mungkin dengan cantik, dengan percaya diri? Bisa nggak orang gendut bisa cantik? Bisa ya? Orang gendut bisa cantik? Bisa. Kalau orang gendut bisa cantik, kamu bilang kamu gendut, kamu bisa cantik nggak? Mungkin bisa sih. Mungkin bisa. Dari angka 1 sampai 10 kamu bisa cantik di angka berapa? 6. Berarti agak rendah ya? Iya. Kamu masih, tapi sudah cukup ada peningkatan nih. Iya. Karena kemarin kamu bilang kamu nggak bisa tampil cantik. Iya. Bener. Artinya kamu bisa bertampil untuk cantik ya? Bisa. Nah, kamu juga berbicara bahwasanya kamu tidak cantik atau merasa tidak cantik karena kulit kamu hitam. Iya. Pernah nggak kamu membandingkan warna kulit kamu dengan teman kamu yang lain?
Pernah sih. Pernah. Menurut kamu kulit kamu masuk kategori hitam atau putih? Sawo sih. Sawo. Iya, kayak hitam gitu. Oh, sawo matang. Iya. Oh, jadi kulit kamu menurut kamu sawo matang. Iya. Ada nggak kamu lihat anak atau teman kamu yang kulitnya menurut kamu sawo matang dan dia cantik? Ada. Ada. Jadi pertanyaan ibu, apakah atau bisakah kamu yang punya menurut kamu kulit kamu sawo matang ini menjadi cantik? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke, baik. Berarti bisa ya, Iya. jadi cantik. Iya. Nah, kemudian kamu juga bilang muka kamu beruntusan. Iya. Itu yang membuat menurut kamu jadi tidak Pede. pede Iya. dan merasa tidak cantik. Pernah nggak kamu melihat orang yang mukanya beruntusan atau beberapa yang mohon maaf nih, mukanya agak bopeng-bopeng tapi dia punya percaya diri? Ada. Ada ya? Iya. Kamu pernah lihat itu? Pernah lihat? Artinya kalau dia bisa, kamu bisa tidak? Mungkin bisa sih. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Kalau dia bisa, kamu harusnya bisa. Betul. Ibu pernah lihat nih, kamu kalau main sosmed main apa? Instagram sama WhatsApp aja sih. TikTok pernah main nggak? Pernah main TikTok? Punya TikTok? Punya. Beberapa waktu yang lalu ibu pernah lihat ada orang, dia entah dia korban dari skincare abal atau bagaimana, ibu tidak tahu, tapi dia memang mukanya bopeng-bopeng. Dia seorang perempuan. Kemudian dia jadi konten kreator di TikTok. Dia bikin video-video tutorial make up. Menurut kamu kalau dia nggak punya percaya diri, bisa nggak orang itu melakukan? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Orang itu punya percaya diri. Iya. Benar? Kalau kamu yang mungkin nih, kalau dia saja mohon maaf ya, kan agak bopeng-bopeng dan kamu aja muka kamu nggak cuman beruntusan aja. Iya. Harusnya kamu bisa atau mampu nggak untuk percaya diri? Bisa. Harusnya mampu. Iya. Bisa. Yakin bisa? Yakin bisa. Oke, baik. Kita kembali lagi perihal masalah berat badan kamu yang kayaknya cukup mengganggu kamu untuk pede. Bener nggak? Benar. Kalau masalahnya adalah di berat badanmu yang menurutmu adalah gendut, harusnya kamu ngapain biar kamu nggak gendut? Mungkin menjaga kesehatan dan makannya lebih. Oke. Menjaga kesehatan dan juga pola makan. Iya. Menjaga kesehatan ini yang kamu maksud ini gimana nih? Lebih banyak makan sayur dan buah, nggak makan yang pedas-pedas atau makan yang goreng-gorengan, minyak-minyakan. Makan sayur dan buah, nggak makan gorengan, nggak makan yang pedas-pedas. Nggak makan yang pedas-pedas. Oke. Kamu suka dengan makanan ini? Lumayan. Kalau makan sayur suka tidak? Suka. Makan buah? Suka. Makan gorengan? Dikit-dikit. Makan pedas? Suka sih. Makan junk food? Suka. Sering? Kadang-kadang doang. Kadang-kadang. Iya. Oke, baik. Kalau kamu tadi bilang menjaga pola makan ya, emang pola makanmu gimana selama ini yang kamu lakukan? Mungkin yang terlalu pedas atau terlalu minyak. Terlalu minyak? Oh, banyak makan yang berminyak-minyak gitu? Iya. Selama ini suka makan berminyak-minyak? Kadang sih. Kadang? Iya. Kadang-kadang. Kalau untuk olahraga? Mungkin 2 atau 3 gitu. 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali selama berapa? Seminggu. 2 sampai. Oh, cukup sering ya berarti kamu melakukan olahraga ya. Kalau tadi kan menyebutkan ya kalau ternyata tadi pola
kesehatan kamu, Iya. makan kamu, ini juga mempengaruhi badan kamu untuk apa? Gendut. Gendut sehingga itu tidak menjadi kamu tidak percaya diri. Oke. Kalau menurut kamu perlu nggak kamu melakukan diet? Perlu sih. Perlu. Perlu. Sudah pernah melakukan diet belum? Pernah. Pernah. Kapan itu? Yang pas kelas 6 atau enggak pas awal-awal Masuk sekolah. Oh, jadi dulu pernah kamu melakukan diet di kelas 6 SD. Itu berhasil tidak waktu itu menurunkan berat badan kamu? Yang kayak pertengahan aja sih, lumayan gitu. Pertengahan. Iya. Berarti berhasil turun ya? Lumayan. Turun berapa kilo waktu itu? Pernah sih cuma 40-an doang sih, atau enggak 30-an. 30 kilo turun ya? Iya. Atau jadi 30 kilo berat badan kamu? Kayaknya 30-an deh. Jadi 30 kilo. Dari sebelumnya berapa kilo? Sebelumnya 70. 70? Iya. Banyak berarti? Iya. Dari 70 turun ke 40 kilo? Berapa tadi? 30 kilo berarti kamu turun 40 kilo? Iya. Banyak berarti? Oh, berarti dan sekarang ini naik lagi nih? Iya, kayaknya sih. Kayaknya naik lagi? Iya. Tapi udah terakhir kali nimbang? Udah lama sih. Udah lama, jadi kamu nggak mantau banget nih berat badan kamu naik atau tidak? Iya. Oke. Menurut kamu, badan kamu gendut nggak sih? Biasa aja sih, yang kayak lumayan. Biasa apa lumayan? Lumayan. Lumayan gendut itu, orang kalau lumayan gendut itu biasanya berat badannya berapa? 50 atau 40-an. 50 atau 40? Iya. Kamu berat badannya di 70. 70. Berarti kamu gendut atau biasa aja? Iya, gendut sih. Gendut. Oke, tadi kamu sudah menyebutkan kamu pernah diet nih ketika SD ya. Dan itu cukup berhasil turun banyak. Dan sekarang kamu merasa berat badan kamu naik lagi. Iya. Karena kamu kan nggak melakukan penimbangan ya, jadi nggak tahu nih naiknya berapa. Perlu nggak kamu sekarang diet menurutmu? Perlu sih. Perlu. Jadi kamu perlu untuk diet. Iya. Menurutmu solusi untuk berat badanmu itu apa? Mungkin lebih menjaga, terus lebih banyak makan buah sama sayur. Makan buah sama sayur, terus kemudian tadi kurang diet. 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 Iya. Diet itu adalah solusi untuk Menurunkan berat badan. menurunkan berat badanmu. Oke, baik. Dari tadi kita ngobrol cukup banyak nih. Kita sudah menemukan nih solusi-solusinya. Iya. Benar nggak? Benar. Apa yang kita temukan solusinya tadi? Solusinya diet. Mm-mm. Terus habis itu mungkin lebih percaya diri lagi. Mm-mm. Dan lebih terbuka tuh. Lebih terbuka. Ada lagi? Dan lebih nggak terlalu overthinking. Lebih nggak terlalu overthinking. Iya. Yaitu solusi-solusi yang sudah ditemukan. Iya. Banyak ya. Dari solusi-solusi yang tadi sudah kita temukan bersama, ada diet, kemudian juga tadi percaya diri, terus kemudian juga tadi overthinking. Ini menurut kamu rencana solusi ini perlu nggak sih dilakukan? Perlu sih. Perlu kamu lakukan ya. Kamu perlu melakukannya dari 3 ini, mana dulu yang mau kamu dulu lakukan dulu? Nggak terlalu overthinking dan nggak terlalu berpikir lebih berlebihan. Overthinking kamu duluan yang mau diselesaikan. Iya. Kamu mau menyelesaikan overthinking. Kemudian caranya gimana? Biar kamu nggak overthinking lagi tuh gimana caranya? Caranya lebih berpikir positif dan nggak terlalu yang negatif. Berpikir positive thinking gitu ya. Oke, jadi kamu memberikan penguatan yang positif kepada diri kamu.
Itu solusinya yang pertama. Oke. Kalau untuk yang rasa tidak percaya diri tadi, gimana cara menerapkannya atau melakukannya? Lebih mungkin lebih percaya diri aja dan terus lebih percaya diri aja sih. Oh, lebih percaya diri. Jadi kamu juga memberikan afirmasi positif kepada diri kamu bahwa kamu tuh nggak jelek kok, gitu. Iya. Jadi kamu rubah ya pemikirannya. Ternyata bahwa kamu itu tidak jelek. Kamu cantik, betul. Kemudian untuk yang diet, kira-kira itu perlu tidak kamu lakukan sebagai salah satu solusi untuk menghadapi masalah yang kamu alami? Perlu sih. Perlu untuk melakukan diet berarti. Iya. Kira-kira apa yang atau tahapan-tahapan atau gimana sih proses diet kamu yang harus kamu lakukan nih biar kamu biar kamu kurus terus kamu jadi percaya diri? Makannya sesuai, juga nggak terlalu malam. Gimana? Nggak terlalu malam gitu makan. Oh, makannya sesuai. Iya. Terus kemudian tidurnya nggak terlalu malam. Iya. Makan yang sesuai itu gimana? Makan yang sesuai kayak makannya dikit-dikit, terus lebih sehat. Makannya sedikit-sedikit. Iya. Terus kemudian lebih sehat. Kalau masih lapar gimana? Kayak pertahanan. Dipertahanin aja, maksudnya gimana? Ditahan? Iya. Nggak makan gitu? Nanti kalau jadi sakit gimana? Mungkin makan aja sih, makan kayak buah-buahan gitu buat jadi ini. Oh, nyemil buah-buahan gitu? Makan buah-buahan buat ganjel. Iya. Oke. Itu solusi dari tadi diet ya? Kok solusi? Rencana yang akan kamu lakukan untuk diet? Oke, baik. Nah, kira-kira kapan kamu akan melaksanakannya? Kurang tahu sih, kayaknya antara mungkin minggu depan atau kapan. Minggu depan? Iya. Minggu depan itu yang mana dulu yang mau kamu selesaikan dulu? Yang tadi itu sama yang sekarang. Yang tadi itu apa tuh? Yang overthinking. Dan Sama yang sekarang. Sekarang apa tuh? Diet. Oh, jadi dua dulu nih. Overthinking kamu dan diet kamu yang akan kamu lakukan. Oke. Siapa yang akan kamu libatkan? Kurang tahu sih. Belum tahu. Perlu nggak kamu ada dukungan orang lain untuk melaksanakan itu? Perlu. Kalau misalkan perlu, kira-kira yang bisa kamu mintain tolong bantuan atau kamu libatkan itu siapa? Orang rumah mungkin. Orang rumah. Orang rumah itu siapa? Kayak orang tua atau enggak kakak gitu. Orang tua dan kakak yang kamu libatkan untuk pelaksanaan atau aplikasi dari solusi yang sudah kamu temukan tadi. Jadi orang rumah yang akan kamu libatkan dalam prosesnya. Oke, baik. Kalau kamu melibatkan orang rumah, artinya kamu harus menceritakan nggak ke orang rumah? Menceritakan apa yang kamu dan Bu Stefi hari ini obrolin. Betul? Jadi kamu akan menceritakan dulu kepada orang rumah, kemudian kamu akan menceritakan bahwa kamu sudah punya alternatif solusi atau sudah menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Oke, baik. Baik, Alifa, nih kita sudah ngobrol cukup panjang dan lebar. Gimana perasaan kamu setelah ngobrol? Baik sih, dan bagus juga. Lebih baik. Dan mungkin bagus juga. Bagus. Bagusnya apa tuh? Bagus apanya? Yang kayak bagusnya lebih mengeluarkan isi pikiran gitu. Jadi kamu sudah bisa membuka pikiran kamu. Ternyata nggak semua orang gendut itu jelek. Nggak semua orang yang kulitnya hitam itu
jelek. Nggak semua orang yang mungkin di mukanya ada jerawat atau bahkan punya bopeng itu tidak menjadi alasan untuk orang nggak percaya. Jadi itu yang kamu rasakan. Oke, masalahnya terselesaikan tidak? Terselesaikan. Sudah dapat alternatif solusi, berarti sudah selesai ya. Alhamdulillah, berarti sudah terselesaikan. Oke, baik. Kita sudah hampir di ujung sesi seperti yang tadi kita sepakati. Sebelum kita cukupkan untuk konseling hari ini, Ibu sudah mengunggah beberapa refleksi di Microsoft Teams. Kamu boleh dicek di sana di tim, nanti dibaca kemudian diisi sesuai dengan yang kamu rasakan, kamu alami, kamu pikirkan ya. Jadi boleh dibuka MS Teams-nya, atau sebelum kita mulai ada yang kamu mau tanyakan dulu? Cukup jelas instruksi dari Ibu? Sudah. Oke, silakan kamu cek dulu di Microsoft Teams. Ada tidak? Masih loading. Sudah? Ada ya? Ada 2 di situ. Boleh kamu kerjakan.
Sudah? Sudah. Oke. Baik. Setelah kamu selesai mengisikan lembar refleksi, artinya kita sudah benar-benar di tahap akhir nih dari konseling. Sudah mau selesai nih konseling kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sebelum Ibu cukupkan, mari kita sama-sama mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian ada satu quote buat kamu dari Ibu. Nak, semua manusia termasuk kamu hebat dan juga cantik, menarik dengan versi masing-masing. Pun kamu punya kekurangan, pun juga kelebihan. Teman kamu punya kekurangan dan juga kelebihan. Syukuri apa yang kamu punya, kelebihan yang kamu punya, kekurangan yang kamu punya. Jadikan itu buat pengingat bahwasanya kita manusia yang tidak sempurna. Gak usah minder, gak usah insecure dengan diri kamu sendiri. Teman kamu bisa jadi kamu insecure merasa kamu gak cantik, bisa jadi teman kamu insecure dengan kamu karena kamu menurut mereka cantik. Ada kemungkinan itu? Ada. Jadi diterima dirinya, cintai diri kamu. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya, Bu.